kau hanya memikirkan satu peraturan penting? Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsie Kayana Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lombok Mangkurat dengan nomor NIM 2310125220008. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang penanaman norma di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Simak terus ya videonya. Jadi, apa sih itu norma? Nah, pengertian norma dibagi menjadi dua, yaitu pengertian norma secara umum dan pengertian norma menurut para ahli. Yuk kita bahas satu persatu. Secara umum, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma merupakan konsep dasar dalam ilmu sosial yang berfungsi sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Kemudian pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Kedua, menurut A.A. Nurdiaman, norma adalah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan-aturan dalam bergaul di masyarakat. Kemudian, yang ketiga, menurut Marvin Esau, norma ialah peraturan segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat. Yang keempat, menurut John G. Mesionis, norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Yang kelima, menurut Bloom dan Zelensky, norma ialah suatu rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera. Yang keenam, menurut Anthony Giddens, norma menurutnya ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Yang ketujuh, menurut Bill Baum, norma adalah sebuah alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian yang kedelapan, menurut E. Utrecht, norma ialah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan ini diharuskan untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Kita sudah tahu nih pengertian dari norma. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan hakikat norma. Hakikat norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan norma, yaitu menjadi pedoman, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat
agar tercipta lingkungan yang tentram dan teratur. Selain itu, norma juga berguna untuk mengatur tingkah laku manusia dalam membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Hakikat melibatkan 4 aspek penting, yaitu yang pertama, sumber dan pembentukan. Norma ini bisa bersifat formal seperti hukum atau informal seperti adat dan istiadat. Yang kedua, fungsi dan tujuannya. Norma ini berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial dengan mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang ketiga, penegakan dan sanksi. Sanksi bisa bersifat positif atau penghargaan, bisa juga bersifat negatif, yaitu hukuman, tergantung pada jenis normanya. Yang keempat, relativitas dan dinamika. Hukum bisa bervariasi antara budaya dan masyarakat, serta dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, ataupun politik. Nah, teman-teman, kita semua sudah tahu penjelasan dari pengertian norma dan hakikat norma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang penanaman norma di ruang lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tonton sampai habis. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan norma di keluarga saya. Yang pertama itu saat di rumah dilarang berbicara kasar. Kalau ketahuan berbicara kasar itu akan diberi hukuman oleh orang tua saya. Yang kedua, tidak boleh berteriak saat memanggil seseorang di rumah. Jadi lebih baik apabila ada keperluan kita datangi orang di rumah, jangan sambil berteriak. Yang ketiga itu harus meminta izin atau berpamitan saat hendak keluar main. Yang keempat, saat makan bersama dilarang makan sambil mengecapkan mulutnya karena itu dapat mengganggu orang lain. Yang kelima, kalau ada masalah harus ceritakan ke orang tua, entah cerita ke mama ataupun ke abah. Yang terakhir, waktu belajar saat malam hari. Jadi saya di rumah itu sebelum bermain HP di malam hari diwajibkan belajar terlebih dahulu. Nah, itu tadi beberapa penerapan norma yang ada di keluarga saya. Kemudian penerapan norma yang ada di sekolah saya. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, dilarang menggunakan sepatu yang berwarna. Jadi diwajibkan sepatunya itu full hitam dan kaos kaki di atas mata kaki. Yang ketiga, setiap tiba waktu sholat zuhur diwajibkan semua yang beragama muslim melaksanakan ibadah sholat berjamaah di sekolah. Yang keempat, melakukan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Yang terakhir, dilarang membuli teman. Yang terakhir, penerapan norma di lingkungan masyarakat di tempat saya. Yang pertama, pengadaan gotong royong setiap bulan untuk membersihkan kawasan sekitar. Yang kedua, ada kegiatan rapat masyarakat tiap bulannya. Yang ketiga, setiap minggu juga ada kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun anak-anak remaja. Demikian penjelasan materi dari saya tentang penanaman norma di ruang lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.